Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanget wabarakatuh. Gus, bila sedaya manusia menika menawi sampun pecah, sedaya malipun terputus kecuali tiga hal. Yang terakhir, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Terus yang saya tanyakan, apa artinya atau anak yang soleh itu menurut hakikat? Terus di situ disebutkan anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Bukankah anak yang soleh itu pasti mau atau secara otomatis perbuatan anak soleh tersebut sudah apabila diamalkan orang tuanya akan dapat pahalanya. Terus yang kedua, apakah doa anak yang soleh tersebut bisa mengangkat atau mengampuni dosa-dosanya orang tua yang orang tua tersebut mulai awal sampai akhir sampai mati dia itu tidak bertakwa atau tidak taat kepada Allah. Itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza mata ibnu Adam. Ya. Ini nanti ada hubungannya dengan ud'uni, Pak, ya. Di situ berbicara tentang anak yang soleh. Ini anak soleh ada dua pandangan, indan nas au indallah. Ada soleh pandangan manusia, ada anak soleh miturut pandangan Allah. Pandangan manusia jasad ini taat terhadap hukum syariat ini soleh. Pandangan manusia. Pandangan Allah yang dikatakan awaladan solihan, awaladun solihun, hatinya sudah makrifat Allah. Ruhnya sudah bisa kembali pada Allah. Mengapa dia sudah kembali? Karena dia habis belakrak, habis minggat. Minggat dari Allah menuju urusan dunia nafsu. Akhirnya Rasulullah dawuh, wad'u ila rabbik, lekas kembalilah pada Tuhanmu, baliyo, ojo minggat terus. Akhirnya kembali pada Allah. Berarti inilah yang kumaksud, ruhnya si anak ini sudah makrifat pada Allah. Kalau posisinya sudah makrifat pada Allah, dia soleh munggu Allah, pasti tidak hanya di situ ganjaran yang datang, pasti dia akan bisa menyelamatkan kedua orang tua. Tapi jangan kau kira anak makhluk yang berubah makhluk itu yang bisa menyelamatkan. Enggak. Tadi kan sudah katakan, kalau sudah makrifat itu kan pelakunya cuman Allah, lah gitu toh. Berarti itulah munculnya sifat jaiznya Allah mengampuni si orang tua ini. Berarti si nolong siapa, Pak? Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Al-Isra ayat 22. Jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada selain Allah. Kalau ada, berarti kau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan kau lakukan itu. Berhubung si anak itu sudah makrifat pada Allah, maka itulah
dia yang dimaksud hadis. Walaupun emak, bapak, orang tua kita posisinya itu masuk dalam adab, maka bila mana Allah berkehendak yang firlahuma zunubahuma, siapa yang bisa protes? Gak bisa, Pak. Sifat jaiz, sifat wenangnya Allah turun, siapa yang bisa protes? Makhluk siapa? Enggak ada yang bisa. Karena itu sifat jaiznya Allah. Walaupun secara hukum teori orang tua kita ahli adab, tapi jikalau Allah mengampuninya, siapa yang bisa memprotes? Justru itulah sifat adilnya Allah. Bukan Allah pilih kasih belah sebelah, enggak. Lihat, ketika zaman Nabi Adam bisa kembali pada Allah setelah diusir dari surga, sebab apa? Dia diusir sebab ada pelanggaran makan buah huldi. Ditanya, Adam mau kembali kau? Pingin kembali? Iya. Fatalaqo Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alai. Diampuni, fataba, diterima tobatnya. Sebab apa? Dia kalimat. Fatalaqo, menerima kalimat. Apa kalimat? Ajaran la ilaha illa anta wa ana dilakukan. Mungkin bisa kita lihat kesalahan Nabi Adam. Dia kembali kepada Allah. Surah nopo itu? Lupa saya. Sepatosi dewe. Fatalaqo Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaih. Sama tentang masalah yang ditanyakan si Fatih tadi ya. Allah punya kekasih tadi ya. Ya. Itu kan ada kesalahan sebelumnya. Sudah ada kesalahan, dia mau melepas kesalahan, maka dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ngampuni. Sebab apa? Sebab mau melepaskan kekasih selain Allah. Jadi kuncinya kita itu bisa sampai pada Allah hanya satu, nafi isbat tahalli tajalli. Nafikan la ilaha, mengisbatkan ilallah, melepaskan iman selain Allah dan menetapkan iman hanya pada Allah, atau tahalli tajalli. Prosesnya adalah su'aul basirah ke ainul basirah. Nama pertanyaan emang lali aku? Doa ya. Jadi yang dikategorikan yang bisa menyelamatkan orang tua doa anak tadi yang sudah makrifat di mata Allah, soleh di mata Allah,
Sebab banyak anak yang soleh di mata manusia, Pak. Tapi ketika saat melakukan amaliyah yang ditujukan orang tua, mohon maaf, hatinya menemui Allah dulu enggak? Enggak, Pak. Pasti menemui makhluk. Berupa apa? Pengampunan dari sebuah dosa. Itulah makhluk toh. Allah sudah katakan, pedono aku dhisik lecung. Temui aku dulu. Laksana kita itu, misalkan Pak punya tetangga punya apa namanya? Buah nangka atau buah apa? Buah mangga boleh. Kita enggak ngomong sama tetangga kita, minta buahnya ya, enggak, langsung kita ambil. Bagaimana? Si tetangga kita pasti akan diterkai pencuri. Sebetulnya itu seperti itulah logikanya. Sebetulnya Allah juga begitu. Mohon maaf, kita enggak punya etika pada Allah kebanyakan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita enggak terasa Kak, selama ini kita itu adalah memungsuhi Allah. Tapi bagaimana kita? Kita tidak mengerti tentang hal ini, kita tolak. Etika, kembali kepada etika, Pak. Jadi saya bukan mengatakan anak soleh mungguh menungso, yang tidak soleh mungguh Allah. Bukan berarti saya katakan itu ditolak Allah. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya mengatakan bahwasanya ketika saat kita meminta pada Allah tidak didasari makrifat Allah terlebih dahulu, maka mohon maaf, hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Muspro, bahasanya muspro, miturut pandangan hakikat. Nek miturut pandangan syariat, muga-muga, lah ngoten nggih, muga-muga diterima Gusti, muga-muga, ngerti muga-muga? Insya Allah itu ada dua, iya atau tidak, udah putusannya Allah sendiri. Tapi kalau bimakrifat makrifatihi beserta makrifat pada Allah, ini sudah tidak insya Allah, pasti. Oke. Ada lagi? Udah cukup? Adakah Ibu? Itu ada. Monggo Bu, silakan Bu. Ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, niki mboten tanglet Gus, niki wonten ibu-ibun orang tua dari jamaah meninggal, minta nyuwun napa bantuan doa Al-Fatihah kali tiang sepah jamaah sakit selama 2 tahun, stroke, dan rekan kerjanya meninggal kemarin. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi lagi, ini juga ada di antara salah satu anak jamaah, apa ini namanya? Namanya Al-Fatihah. Apa yang ulang tahun ya, supaya
menjadikan anak yang soleh tidak hanya di mata manusia tetapi juga di mata Allah. Khususon ila jami'i man dzukira lahum